Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah atas izin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya penderita vertigo selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya dirawat 2 minggu, tidak ada kesembuhan. Saya berobat dengan Pak Sony, 2 kali terapi saya sudah mulai sembuh. Sampai kali kelima saya sembuh total. Ya, dengan terapi kolbu ini saya merasa puas ya, saya sembuh. Jadi saya sangat bersyukur banget sama Tuhan. Pertamanya saya habis ngelahirin, dapat 40 hari, langsung sakit, terasa kepala pusing, dada debar-debar. Terus takut berlebihan, gelisah, langsung pergi ke dokter, di ronsen katanya ada penyakitnya. Terus ke alternatif, udah, tapi nggak ada perubahan. Langsung saya nyoba ke sini, alhamdulillah, rasanya tenang, enteng ke badan, tenang, nggak gelisah lagi, tidur biasanya nggak bisa tidur. Sekarang udah alhamdulillah nyenyak tidurnya. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih kembali dipertemukan di sore hari ini, tentu saja selama 1 jam ke depan dalam Medika Natura Sore. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami, dan tentu saja masih bersama dengan saya Poppy Putri. Dan pemirsa, tentu saja saya tidak sendiri karena saat ini saya sudah ditemani oleh salah seorang narasumber yang selalu memiliki pembawaan tenang, santun dan juga berwibawa. Siapa lagi lo bukan seorang guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu, Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Ustadz Sony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah baik. Dan juga tidak hanya beliau yang kami hadirkan sore ini untuk Anda pemirsa, ada juga mantan pasien dari terapi kolbu, sudah hadir Mbak Rani. Apa kabar Mbak Rani? Baik. Bagaimana keluhan awalnya sebelum datang ke terapi kolbu? Tadi sempat mengatakan ada rasa cemas, kemudian susah konsentrasi, sering pusing. Setelah di terapi kolbu, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sudah sehat. Sudah sehat, sudah berangsur-angsur pulih? Iya, alhamdulillah. Nanti secara detailnya bisa diceritakan kepada kami ya. Dan pemirsa, tak lupa juga kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam line interaktif kami di sore hari ini di nomor telepon 0215155311. Tema yang akan kita angkat adalah Kun Fayakun. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan segera sampaikan tentu saja setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami dalam Medika Natura Sore.
televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia Max D, koneksi internet dengan speed yang sama di semua paketnya. Besar kuotanya, maksimal internetannya. Cuma Rp99.000. Internet Max, biaya mini. Very lucky people want to be a part of it. Langsung dari kawasan SCBD, Jakarta. Kami hadir mulai dari jam 11 malam. Tunggu kami ya. Ya, terima kasih pemirsa. Tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore dan masih bersama dengan terapi kolbu. Dan kami informasikan sekali lagi bahwa tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah Kun Fayakun. Langsung saja kita berikan kesempatan dan waktu kepada Ustadz Sony Sutrisna selaku guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu untuk menjabarkan lebih lanjut lagi mengenai tema kita. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan berbahagia ini kita kembali mengangkat tema kita, yaitu Kun Fayakun. Saya pikir tema ini sangat menarik untuk kita bisa jadikan sebagai obrolan kita di sore hari ini, mengingat karena mungkin banyak sekali di antara para pemirsa yang mungkin penasaran dengan tema Kun Fayakun ini, dan juga mungkin ada di antara pemirsa yang mungkin saat ini sedang menghadapi cobaan sakit dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang sakitnya mungkin agak sedikit parah ya, sehingga mengharapkan hadirnya Kun Fayakun. Nah, para pemirsa JAK TV yang berbahagia, seperti telah diuraikan tadi di depan bahwa Kun Fayakun ini sangat familiar, khususnya di kalangan kita umat Islam, yang dimana kira-kira artinya adalah terjadi maka terjadilah. Timbul pertanyaan sekarang, apabila kita menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapi suatu cobaan katakanlah dalam bentuk penyakit yang mungkin saat ini belum ditemukan obatnya. Jadi saya tidak katakan tidak bisa diobati, tapi mungkin belum ditemukan. Suatu hari nanti akan ditemukan, tapi sekarang belum ditemukan. Nah, pada situasi seperti ini tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita sangat mengharapkan hadirnya Kun Fayakun tadi di dalam proses kesembuhan daripada penyakit kita. Timbul pertanyaan yang lebih dalam lagi para pemirsa. Adakah petunjuk-petunjuk tentang Kun Fayakun itu yang Allah jelaskan di dalam kitab suci? Ternyata di dalam kitab suci Allah menjelaskan banyak sekali petunjuk tentang terjadinya Kun Fayakun tadi. Para pemirsa yang berbahagia, sebelumnya mungkin kita harus samakan persepsi kita dahulu untuk mensikapi kitab suci Al-Quran. Seperti telah Allah katakan di dalam kitab suci bahwa di dalam surat Yasin khususnya, bahwa
Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Jadi kita mesti satu pandangan dulu mensikapi Al-Quran ini sebagai kitab hikmah dan kitab petunjuk. Jadi jangan disikapi bahwa kitab suci Al-Quran ini sebagai kitab dongeng, atau kita sikapi kitab suci Al-Quran ini sebagai kitab bahasa, atau kita sikapi kitab suci Al-Quran ini sebagai kitab yang lain atau jimat-jimat. Jangan seperti itu. Sikapi kitab suci Al-Quran sebagai kitab hikmah dan kitab petunjuk. Nah, ini sesuai dengan yang Allah jelaskan sendiri di dalam surat Yasin. Nah, dalam persamaan pandangan tadi sebagai kitab hikmah dan kitab petunjuk, ternyata Allah menjelaskan banyak sekali tentang kejadian kun fayakun ini. Nah, saya ambil contoh misalkan dalam kisah, misalkan proses pembelahan lautan yang dilakukan oleh Allah lewat tongkat Nabi Musa misalkan, atau peristiwa Nabi Ibrahim pada saat beliau menyembelih putranya terus berubah menjadi domba. Ini sebenarnya banyak sekali tentang kejadian-kejadian kun fayakun yang di luar atas akal berpikir kita sebagai manusia. Nah, para pemirsa JAK TV, kalau kita perhatikan ternyata ada suatu nilai pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk bisa mendapatkan pintu kun fayakun. Sebagai contoh misalkan, pada waktu proses penyembelihan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengorbankan, ada sebuah nilai pengorbanan yang beliau gelar, yaitu putranya sematawayang yang dia kasihi, yang dia cintai, yaitu Nabi Ismail. Nah, sehingga berubah menjadi domba. Dalam kisah ini, sekali lagi, jangan ini disikapi sebagai kitab dongeng. Ini bukan kitab dongeng. Sikapi ini sebagai kitab hikmah. Apa hikmah di balik kejadian ini? Ternyata hikmah di dalam kejadian ini adalah Allah ingin memberitahu, Allah ingin memberi petunjuk kepada kita tentang pintu kun fayakun. Nah, pintu kun fayakun ini ternyata adalah nilai pengorbanan. Nah, karena itu para pemirsa, dengan kemampuan saya sangat terbatas ini, saya mengajak para pemirsa mungkin yang pada saat ini sedang menghadapi suatu penyakit yang susah disembuhkan karena belum ditemukan obatnya. Nah, kalau ingin mendapatkan pintu kun fayakun, maka korbankan. Apa? Misalkan kita punya harta yang berlebihan, korbankan sampai ada nilai pengorbanan. Sampai ada nilai pengorbanan. Jadi bukan hanya sekedar zakat, tapi ada suatu nilai pengorbanan. Misalkan kita punya sesuatu yang kita sayangi, misalkan kita punya 2 pabrik, korbankan satu untuk kepentingan yatim piatu misalkan, atau korbankan satu untuk kepentingan saudara kita yang mungkin saat ini sedang dijerat kemiskinan, orang terdekat kita mungkin sedang kekurangan, kita korbankan. Nah, nilai pengorbanan ini berdasarkan kitab hikmah dan kitab petunjuk, kitab suci Al-Quran, ternyata ini adalah salah satu kunci menuju pintu kun fayakun. Karena itu saya mengajak para pemirsa saat ini, apabila para pemirsa mungkin saat ini sedang sakit, sudah berobat ke sana kemari, tidak ketemu obatnya, ingin mendapatkan pintu kun fayakun, boleh dicoba berdasarkan petunjuk kitab hikmah dan kitab petunjuk tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya tadi. Ternyata nilai pengorbanan adalah salah satu kunci dalam rangka menuju pintu kun fayakun. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan kita bersama, dan semoga ke depan kita sikapi kitab suci Al-Quran sebagai kitab hikmah dan kitab petunjuk untuk kita menjalani kehidupan ini hingga insya Allah kita menemukan jalan Shiratal Mustaqim sampai yaumul akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita yang saat ini sedang mendapatkan sebuah ujian, cobaan, dan kita masih memiliki berbagai macam keinginan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pintu kun fayakun bisa terbuka dengan apa yang kita inginkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah nilai pengorbanan yang seperti Ustadz Sony Sutisna tadi jelaskan. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita akan segera lanjutkan perbincangan kita yang lebih menarik lagi. Tentu saja setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami dalam Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari
kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita ke Jakarta Fair, Kemayoran. Jangan kemana-mana. Tetap di Ganas Kustik. Sudah jiwaku diberikan hanya untukmu. Untuk kami slang saksikan Ganas Kustik Jak TV. Mama tetap di Ganas Kustik. Ya, terima kasih pemirsa. Tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore. Untuk alamat dan klinik terapi kolbu di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029 atau 0218500413 dan 021705800381. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda, dan bagi Anda pemirsa yang ingin memiliki buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna, silahkan langsung dapatkan di toko buku terdekat dari lokasi rumah Anda atau langsung ke terapi kolbu dengan judul Power of Soul dan Solat untuk Memperbesar Periuk Rejeki. Dan kami informasikan sekali lagi bahwa metode terapi yang diterapkan kepada para pasien dari terapi kolbu sama sekali tidak menggunakan obat-obatan, herbal jamu, tidak mengandung unsur klinik, tidak ada penjual belian ayat-ayat suci Al-Quran, jadi boleh dikatakan aman tanpa ada efek samping dan tidak mengandung unsur musyrik. Baik pemirsa, kami juga sudah membuka line interaktif kami di 0215155111. Langsung saja kita dengarkan mengenai keluhan dari mantan pasien sore hari ini, yakni Mbak Rani. Ada keluhan kecemasan berlebihan, susah untuk konsentrasi, kemudian rasa pusing. Sudah sejak kapan diderita? Udah setahun. Sudah selama 1 tahun. Iya. Keluhannya seperti apa? Sudah sampai mengganggu aktivitas kegiatan Mbak Rani yang saat ini sedang dalam duduk bangku kuliah ya, sedang menyelesaikan skripsi lebih tepatnya ya. Sudah saya mengganggu? Saya udah takut, udah saya bisa grogi untuk menghadapi situasi yang sangat berat gitu. Oke, baik. Kemudian rasa pusing-pusingnya juga sudah lama diderita juga. Iya. Apa yang sudah Mbak Rani sendiri lakukan sebelum datang ke terapi kolbu? Sudah mencoba cek ke dokter ataupun berobat secara alternatif? Belum. Makanya saya mau berobat di tempatnya Pak Ustadz Sony. Semoga sehat, sembuh. Oke, baik. Dapat informasi dari mana mengenai tempat terapi kolbu? Saya nonton televisi sore atau malam, terus diajak sama mama saya di televisi, suruh datang ke tempat Pak Ustadz. Tempat praktik dari terapi kolbu. Iya. Apa yang membuat Mbak Rani beserta juga ibu yang akhirnya mensupport dan mendorong untuk Mbak Rani pun juga harus melakukan terapi di terapi kolbu? Melihat saat ini banyak sekali pengobatan alternatif yang ada di sekitar kita. Apa yang membuat termotivasi dan yakin? Yakin untuk sembuh. Iya, yakin. Sebelum dari terapi kolbu, apakah Mbak Rani juga salah satu pasien yang boleh dikatakan sudah edik dengan obat, misalkan pada saat pusingnya datang
langsung larinya ke obat, konsumsi obat berlebihan, apakah seperti itu? Enggak. Sama sekali enggak. Jadi memang benar-benar pengobatan pertama yang dilakukan adalah Iya. langsung datang terapi Terapi kolbu dengan keinginan kuat, insya Iya. Allah bisa sembuh Sembuh, seperti itu iya. ya. Baik, pertama kali datang dengan kondisi seperti apa Mbak Rani? Enggak kondisi apa-apa. Kondisinya seperti apa? Kondisinya ya masa pusing, cemas, kehilangan konsentrasi. Susah untuk konsentrasi. Iya. Baik. Kemudian terapinya seperti apa yang dilakukan? Apakah yang saya katakan tadi, tidak ada obat, herbal, jamu, tidak ada jual beli ayat suci Al-Quran, tidak ada jarum suntik, tidak ada pijat-pijatan, memang kenyataannya benar seperti itu? Iya. Memang benar. Iya. Kemudian terapi seperti apa yang Mbak Rani dapatkan? Terapi dari air, Nah, dengan konsumsi air, konsumsi air sama terapi dengan asisten terlebih dahulu? iya. Itu. Baik, setelah diterapi dengan asisten, Ustaz Sony pun juga Iya, terapi terapi. untuk Mbak Rani juga. Iya. Kurang lebih durasi berapa jam waktu itu? 1 jam. Sekitar 1 jam. Iya. Hari pertama sudah mulai ada perubahan? Udah ada Seperti dari apa? saya mandi, ada dapat dari Pak Ustadz mandi air Mineral? mineral, terus sama air mandi buat mandi.